Selamat mendengarkan. Cukup Sheila, Natalia memang istrinya, ucap Sheila seraya menatap wajahnya di cermin. Sudah 30 menit dia menghabiskan waktu di toilet, lantaran dadanya seakan sakit ketika mengingat Zian yang pergi bersama Natalia. Sebenarnya dia sudah berusaha untuk tidak menangis dan sadar diri. Hanya saja, hati kecilnya tidak terima. Pria yang tadi selembut itu mengejutnya berlalu dengan wanita lain, sekalipun itu memang istri Zian. Demi Tuhan, Sheila sangat sadar posisinya. Dia hanya istri yang Zian jadikan tempat pulang dan mencari hal yang tidak dia dapatkan dari Natalia. Akan tetapi, semakin kuat dia mencoba, batinnya kian berkecamuk tak karuan. Sama sekali dia tidak menduga ada di titik ini. Entah kenapa dia lemah sekali. Padahal ketika Zian menyebut namanya dalam sigot akad siang itu, dada Sheila bahkan tidak berdebar, lantaran paham bagaimana watak Zian. Namun saat ini dia merasa kehilangan dirinya. Zian datang dengan sikap berbeda dan membuat mata Sheila terbuka. Tanpa dia sadari, air mata itu membasahi pipinya. Sheila, stop, buang air matamu. Hapus dari kamu. Jangan pernah menangisi pohon beringin itu. Sayangnya hati kecil dan lisan berbeda. Sungguh menyedihkan wajahnya sekarang. Dia bahkan belum makan siang, dan pangsit yang sudah dia pesan sama sekali tidak menggugah seleranya. Apa mungkin dia terpesona dengan pesona Zian? Ya Tuhan, yang benar saja. Apa yang Zian lakukan sampai jiwa Sheila porak-poranda begini? Dia berlalu keluar setelah menghapus air matanya. Masih sedikit terlihat, tapi tidak membuat kecantikannya luntur sama sekali. Jika ada yang melihat, tentu saja mereka memaklumi dan mengerti jika tangisan Sheila adalah ulah Zian yang kerap semena-mena. Sayangnya rasa sakit yang Sheila rasa hari ini bahkan lebih buruk daripada tangis akibat mulut judes Zian. Dia melangkah gontai dan mendaratkan tubuh lemasnya di kursi empuk itu. Sheila menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Baru kali ini dia meneteskan air mata karena kepergian Zian. Biasanya Zian yang menghilang dari pandangan adalah anugerah, karena telinga dan batinnya sedikit terjaga walau beberapa jam. Tidak berselang lama, ponselnya bergetar dan menunjukkan seseorang mengirimkan pesan singkat di sana. Akan tetapi senyum Sheila terbit ketika melihat notifikasi yang muncul di layar ponselnya. Pak Zian beringin alam baka. Masuk, aku sudah kembali. Sebuah kalimat singkat yang membuat Sheila lagi-lagi tersenyum tanpa dia rencanakan. Sial, kenapa dia seakan tidak ada harga dirinya? Pikir Sheila kesal sendiri. Akan tetapi begitulah ketika hati sudah ikut andil. Sheila segera beranjak menuju ruangan Zian. Meski dia sebahagia itu kala Zian mengirimkan pesan padanya, tetap Sheila bersikap seolah dia biasa saja. Tidak mau terlihat begitu berharap, karena dia khawatir Zian justru akan membuangnya jika terlalu percaya diri hanya karena dinikahi. Sebelum masuk, Sheila menarik napas lebih dulu. Dia memejamkan mata dan kini melangkah dengan perasaan yang lagi-lagi gugup. Heran sekali, kenapa dia mendadak seperti wanita yang tengah kasmaran. Duduklah. Kali pertama Zian memerintahkannya untuk duduk selama Sheila berada di kantor ini. Biasanya pria itu hanya diam layaknya pohon beringin tua dengan aura negatif. Kini Zian seperti bukan dirinya, tenang, santai, dan Sheila bersikap seadanya, walau batinnya bergelora setiap senyum pria yang dia kenal. Begitu datar dan dingin itu terukir di wajah tampannya. Bagaimana tidak Sheila berdesir, selama ini jangankan senyum, bicara baik-baik saja dia enggan. Belum makan kan? Tanya Zian kini duduk di hadapannya. Sang istri sejak tadi menunduk dan menjaga pandangan. Mungkin karena masih terbawa suasana sebagai bawahan, hingga Sheila tidak berbuat macam-macam. Sudah. Bohong. Pangsitmu saja belum disentuh. Makanlah, aku bawakan makan siang untukmu. Zian tidak pernah bersikap semanis ini, sekalipun pada sekretarisnya yang terdahulu. Kamu sendiri gimana? Aku sudah kenyang. Jangan coba-coba menolak hanya karena kamu punya pangsit. Lagi pula, apa kamu tidak bosan setiap hari? Lambungmu muak mungkin menerima makanan yang itu saja setiap harinya. Setelan pabrik memang dia julid.
Beberapa menit lalu Sheila bersedih lantaran sang suami pergi dari jangkauannya. Akan tetapi, kini dia kembali menyebalkan dan membuat suasana hati Sheila tidak semelo sebelumnya. Tidak, lambungku terbiasa, ujarnya kemudian seraya membuka kotak makan siang yang cukup menggugah selera. Memang dasar lambung banyak gaya, tadi dia sama sekali tidak nafsu. Dan kini kenapa justru lapar seakan tidak makan setahun? Sean menatapnya begitu lekat, sama sekali tidak dia lewatkan setiap momen yang ada di depannya. Hanya karena melihat Sheila makan dengan tenang, dia berdegup kencang. Biasakan makan nasi, nanti sakit. Sheila mendongak, dan sejenak berhenti mengunyah. Kenapa Zian bisa tahu jika dia sangat jarang makan nasi? Padahal Zian adalah pria yang dikenal sama sekali tidak peduli dengan urusan pribadi orang lain. Akan tetapi, kebiasaan Sheila seolah dia ketahui. Iya. Jangan iya-iya saja. Makan itu dijaga selagi sehat. Jangan cuma mikirin kenyang. Setidaknya seimbang. Ujarnya menjadi panjang dan berubah jadi alih gizi dadakan. Sheila mengangguk patuh, dan kemudian melanjutkan makan siangnya. Hatinya mendadak geer ketika Zian mengatakan hal tersebut. Meski Zian tidak mengatakan dengan jelas, akan tetapi Sheila yakin pria itu diam-diam memerhatikannya. Tidak butuh waktu lama bagi Sheila menghabiskan makanannya. Dia bukan wanita lambat yang menjaga cara makan agar terlihat imut di hadapan pria. Akan tetapi dia memang tetap menjaga sopannya. Sayangnya, meski dia berusaha melakukan hal yang sempurna, Sheila tidak sengaja bersendawa kecil hingga membuat Zian tertawa sumbang. Sungguh memalukan. Susah payah usaha, ternyata lambungnya berkata lain. Maaf, tadi aku meninggalkanmu. Tapi kami tidak cuma berdua, ada papanya Natalia juga. Jangan salah paham, Sheila. Tutur Zian tiba-tiba selembut itu, dan membuat hati Sheila menghangat. Dia tertegun, dan matanya seakan tidak bisa melepaskan Zian. Dia minta maaf. Ya Tuhan, berdosakah jika aku